Apa, Arif? Sudah? Nah, hari ini ya silakan yang mau off cam seperti biasa, boleh. Tapi saya di info kenapa kalian off cam ya. Nah, hari ini kita akan coba untuk memasukkan artikel ya. Jadi sekarang saya beri tugas dulu sambil bisa bersantai. Yang pertama, cari 5 artikel yang setopik atau setema. Tidak boleh tema games, politik, sara, apalagi porn, nggak boleh ya. Porn boleh, tapi porn nggak boleh ya. Nah, artikel ini silakan kalian simpan di Word ya. Setiap artikel harus ada gambar minimal 1. Gambar disimpan terpisah dalam bentuk, misalkan ya, si Deborah lagi cari artikel yang berhubungan dengan kecantikan, maskara. Nah, blush on apa namanya? Blush on apa blush on? Ya itulah, ya. Terus bahas apalagi itu yang bulu alis itu apa sih namanya itu? Ya itu, ya 5. Nah, eyeshadow, betul sekali. Pak Arif lebih ngerti daripada saya. Saya tidak tahu kalau itu namanya eyeshadow. Ya, nah, itu silakan kalian simpan ya. Nggak usah dipisah satu artikel satu Word, nggak usah dijadiin satu aja karena nanti kita akan tujuannya kita copy paste ke dalam Word-nya. Nah, kita harus punya artikelnya dulu karena hari ini kan kita mau memasukkan artikel. Nah, kalau nggak ada artikelnya apa yang mau dimasukin? Ya toh? Nah, yang paling penting, nah ini dia. Karena kita copy paste pekerjaan lain, pastikan alamat URL-nya di copy atau disimpan. Ya, ayo, 20 menit rasanya lebih dari cukup. Ayo. Sambil kalian kirimkan sebuah file di chat Zoom. Silakan kalian download, jangan diapa-apakan ya, di-download saja. Nanti itu akan kita pakai. Artikelnya boleh, mau bahasa Inggris boleh, tapi jangan bahasa Mandarin ya, nanti aku bingung. Karena nanti aku juga mau ngelihat koreksi itu, ngelihat. Ya, boleh. Bahasa Inggris boleh. Kita tidak mengedit, makanya sertakan source-nya. Oke, Pak.
Misi Pak, saya mau nanya Pak. Yo, Der. Artikelnya itu, maksudnya yang ditaruh di Word itu isi artikelnya atau cuma linknya doang Pak? Yo isi artikelnya rek lah, mosok kate dilebokno nang WordPress mek linke Oh tok. jadi semuanya Pak? Ya, Kayak misalnya kata-katanya gini, sama gambar-gambarnya gitu ya Pak? aku lagi demen cari info Samsung Z Flip. Nah, misalnya kayak gini ya. Cari artikel misalnya yang membahas tentang Samsung Z Flip. Nah, kan ada Iya Pak. judulnya. Judulnya di copy ya. Terletakkan di Word. Kemudian artikelnya apa? Ini kan ada artikel lengkapnya. Nah, ini artikelnya juga di copy ya. Ini kan juga ada gambar-gambarnya kayak gini. Tinggal copy paste aja, Deren. Oh oke Ya. Pak, siap Pak. Makasih Pak. Yoi. Oh, saya jadi lupa. Yang pakai Mac. Nah, yang pakai Mac kalian remote komputer yang ada di sekolah ya. Karena di Mac nanti ada caranya sendiri. Saya berikan guide-nya nanti untuk di grup lain. Untuk saat ini kalian remote komputer yang di sekolah ya. Komputer di sekolah sudah siap. Hati-hati ya, gambarnya jangan dimasukkan di Word ya, gambarnya di save as picture sendiri, simpan dalam JPG.
Pak Aceh, Yes. aku mau tanya, misalnya gini, aku kan sudah membuat WordPress, terus misalnya mau coba masuk ke WordPress itu ketik kalau mau masuk ke login menu itu ya apa? Soalnya tak ketik localhost, terus nama exam Ah, folder itu langsung ke file, itu langsung ke apa lah ngomong blog lah intinya. Not blog editor, bukan adminnya gitu. kamu mau buka yang bagian mananya? Ini kayak gini nih, dashboard ini, tak? Yes, buka dashboard website. Ayo, lupa ya minggu lalu ya. Minggu lalu front end dan back end. Kalau kita mau ke front end berarti kita masukkan localhost / nama folder WordPress-nya. Berarti kalau misalkan punyamu kemarin itu nggak salah MIPA 5, kemudian Christopher Agung misalkan ya. Kalau punya aku ini kan namanya latihan, berarti aku bukanya latihan. Ya, kalau aku mau masuk ke dalam back end, berarti aku masuk dengan dua cara. Kalian ketikkan localhost / latihan atau nama folder WordPress-nya / wp-admin Kristo Agung. Coba, ayo. Ada dua cara ya. Yang pertama kita bisa pakai wp-admin ini ya. Yang kedua kita bisa pakai wp-login.php. Sama, tidak ada bedanya. Dua-duanya bisa kita pakai ya. Coba. Terus admin. Ini bukan back end ya, hati-hati. Jangan sampai salah kaprah ya. Ini bukan back end. Ini adalah tampilan login untuk ke back end. Ya. Back end-nya mana? Ya Logino. Ini back end-nya. Dashboard-nya WordPress ini adalah back end-nya. Artikelnya sudah? Kalau sudah, kita mulai. 11.50 ya? Atau ditunggu sampai Angelus? Nanti kita Angelus ya. Setelah Angelus baru nanti kita lanjut ya. Ayo. Harus siap dulu artikelnya. Oh iya, sambil mendengarkan tanggal 4 nanti kita ulangan ya, tes tulis sama psikomotor seperti PTS kemarin. Ada 25 soal pilihan ganda sama soal praktikum. Praktikumnya nanti kita sampai memasukkan artikel hari ini dan membuat user dan halaman minggu depan. Ya, gampang, nggak usah khawatir. Cuman ya itu, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, soalnya dalam bentuk WordPress. Jadi kalian harus merestore soalnya. Ya, dicatat tanggal 4.
Ini ngomong-ngomong yang nggak hadir, ada informasi kah? Karena yang nggak ada banyak banget ini. Tiga orang yang nggak ada. Nomor 25 izin. Yang lainnya nggak ada info, Marco. Kenapa, Pak? Maaf, tadi nggak. Kayaknya nggak ada info, cuma si ini aja, si Jessica tok yang ada info. Oh iya, Pak. Saya cuma tahu dia tuh. Oke, thank you. Oke, iya, Pak. Sekali lagi, gambarnya jangan sampai disimpan di Word ya, nanti nggak bisa diambil. Yang sudah selesai bisa sambil nyantai, kita sekalian doa Angelus biar nanti nggak kepotong. Kita ibadat dulu. Pak, kalau misalnya disimpan di Oh, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. pokoknya nanti bisa di copy paste aja. Oke. Kalau bayanganku tadi di Word kan bisa di bawah kan banyak, jadi nggak perlu disimpan, cuma sekedar buat copy paste aja kok. Kamu lapo, Anabel. Kok bisa joget-joget itu? Halo, Bapak manggil saya ya, Pak? Lah iya, kamu itu lho lapo. Kok bisa joget? Anu, Pak, stres, Pak. Stres. Hmm. Mm-mm. Ah, Bapak, lek kamu Bapak apa? mau lihat tugas ya, Pak? Lihatin, Pak.
Tugas apa ibu? Belok. Ya itu tugas sekolah no, Pak. Lah iya maksudnya tugas apa? Sak mata pelajaran apa? Oh, ada agama. Agamanya ada 2, Pak. Terus ada sejarah, terus ada BI, terus ada praktikum fisika, terus ada penilaian Hono Coroko, Pak. Terus ada UH Bio. Bayangin, Pak. Dek, tak bayangin dulu. Nah, tapi dicoba, Pak. Coba bayangin tuh, Pak. Ya, aku mek iso prihatin, Ber. Ya apa? Nah, iya. Laksakno to, Pak, muridnya, Pak. Ya apa iki? Gak usah khawatir, aku nggak ada tugas kok. Pak. Ya saya ada, Pak. Gimana dong? Terus, katanya ada kayak ujian di luar jam gitu ya? Kalian kena nggak? Ada nggak? Oh, kena, Pak. Iya, apa-apa? Oh iya, matematika, Pak. Jam Matematika. 1 siang. Iya, waktunya tidur dikasih ulangan, Pak. Matematika sisanya. Nah, iya, sin kostan pisan, Pak. Enggak sih, kemarin statistika sih, Pak. Kudu sin kostan. Statistik. Oh, Iya. apa Pak Hari apa? Bu Lili, Pak. Lili. Iya. Ya, tak bantu doa lah, Bel. Makasih ya, Pak. Membantu sih harusnya. Ya, tapi hati-hati. Orang stres terus joget kayak gitu, dikira malah gila nanti. Loh, Pak, makanya aku lagi ngomong gila, Pak. Stres tuh. Stres itu dalam konteks gila. So, Bapak ikut ketawa tuh, Pak. Ya, beginilah, Pak, hidup anak Sindui, Pak. Oh, ini masih belum seberapa. Nanti semester depan kamu bisa lebih stres lagi. Iya, bayangin di semester depan itu kita mulai semesternya kan berarti Januari ya. Iya. Januari kamu ujian praktek itu biasanya Februari. Jadi semua materi sudah harus habis di Februari, semua mata pelajaran. Bayangkan tugasnya. Nah, nggak ada pertemuan, tugas tok sing mbok kerjakno. Nanti pelajaran-pelajaran belum lagi itu masih tugas ya, belum lagi nanti ngerjain ujian praktek. Ada kesaging kan ya. Kamu disuruh bikin drama nanti dalam bahasa Inggris, semua itu. Gitu ya, Pak. Saya bayangin saja sudah stres kuadrat, Pak. Gimana? Alamatnya lulus saya, santai lah. Loh, Pak, masih lulus, Pak. Apa? Kok kadung depresi, Pak? Aku Alah, masuk kuliah, kok. kamu. Wow. Nah, Cek, pertanyaanku satu. Kamu sudah pacar gurung? alhamdulillah, insya Allah. Lah iki sing ndi? Alhamdulillah, insya Allah iki bebas. Pak, saya jadi terhibur loh, Pak. Padahal saya lagi kopas-kopas tadi, Pak. Oh. Iki biasanya tipikal kayak ngene iki sik jomblo, gak duwe pelampiasan. Curhat. Ya, kalau gitu saya kenalin ya, Pak. Oh, ya toh, tidak ada apa bahasanya? Apa? Tidak ada tempat untuk mengadu. Alah. Kayak satu kano curhatan. Oh, gitu ya. Bisa melaku-melaku golek pacar ngono lho. Stres ya melaku-melaku ambek pacare. Nek pacare adoh ya apa, Pak? Hah? Nek pacare adoh ya apa? Golek sing cidek lapo ado ditunggoni. Pak. Aduh. Kalau sukanya sama yang jauh gimana, Pak? Ya. Iya toh. Itu selalu sedia saat kamu butuh. Nah. Oke, Pak. Ya wis, saya tak ganti pacar sama yang deket-deket aja wis, Pak. Ya, oke, Pak. Siap, Pak. Loh, jangan gitu dong, Pak. Masa saya disuruh ganti pacar kan nggak boleh. Kasian, Pak. Kamu lo nggak ngerti. Nggak ngerti apa ya? Nggak ngerti lah kamu punya cadangan. Oh, punya, Pak. Saya punya selingkuhan, Pak. Tuh, Pak, kan pacar saya jauh tuh, Pak. Kan, jadi di Surabaya juga harus ada, Pak. Kok kayak stres gara-gara itu tuh goblok. Aduh. Nggak, kalau stresnya gara-gara sekolah sih, Pak. Iya. Lihat jadwal tok loh, Pak. Ya untunglah tugas Pak Aci kan tidak susah ya, Pak. Padahal tadi siang
tiba-tiba dikasih Ibu Lili tugas gitu Pak, suruh kerja. Dia berharap kita sudah paham materinya dalam 2 jam dia berbicara sendiri gitu. Lah iya Kak, gurunya nggak dapat respon dari kamu ya ngomong dewe akhirnya. Kayak yang pernah tak bilang di awal pertemuan, jadi guru itu cobaan loh, ngomong-ngomong dewe. Gendeng, ayo. Ya bicara sendiri sih bicara sendiri Pak, tapi kalau kita dipaksa untuk mengerti dengan kilat, kita juga kasihan Pak. Ya sampaikan toh, Bu, belum paham, diulang. Sudah disampaikan Bapak, tidak ada progres dari gurunya. Ya, diulang ya nggak paham ya Pak. Nah, itu apa lagi Pak, diulang nggak paham Pak. Yang salah gurunya apa muridnya? Ya wes, kita break sejenak. Ayo kita doa Angelus dulu. Aku dari YouTube ya. Ayo kita doa Angelus dulu. Maria Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita lanjut ya. Nah, silakan semuanya masuk ke dashboard. Klik plugin. Dipilih plugin, klik pluginnya. Sudah? Klik add new plugin. Kemudian pilih upload plugin. Nah, pilih file yang tadi saya beri di chat Zoom. Kalau yang pakai komputer sekolah ada di desktop, kalian bisa cek di desktop. Di open, kemudian diklik install now. Sampai muncul seperti ini, jangan diapa-apakan sampai muncul seperti ini. Yang di Mac nggak bisa ya, makanya tadi saya bilang yang Mac bisa pakai komputer sekolah dulu. Pak, minggu lalu saya nggak masuk, Pak. Ini gimana ya, Pak? Minggu lalu kamu nggak masuk. Iki sing ngomong sopo? Nomor absen 13, Pak. Kevin, Ya, Pak. minggu Ini lalu nggak masuk. Dulu ya, Pak. Iya, Pak. Cek di komputermu ada pekerjaan PTS-mu kan? Iya, Pak. Nah, pekerjaan PTS-mu itu kamu buka. Terus login.
Nanti restornya kamu bisa coba tanya teman ya. Kalau misalkan mau ada tambahan sendiri sama saya nanti dikontak, tapi jangan mendadak. Ya, Oke Pak, makasih Pak. ya. Kamu buka dulu pekerjaan PTS-mu, login. Sudah, Pin? Bisa? Sebentar Pak, nyari filenya banyak. Loh, harusnya di HT Docs loh. Sambil lanjut ya, saya Pin, nanti bisa diikuti sendiri ya. Nanti Iya, kamu bisa tanya. Ini jangan diaktifkan ya, yang lain ya. Biarkan apa adanya seperti ini. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kalian pilih setting. Nah, general. Nah, tadi kan kalian sudah pilih topik ya, tema ya. Silakan topik atau tema kalian tadi jadikan subtitle. Ya. Misalkan si Kevin tadi milih berhubungan dengan otomotif ya, berarti subtitlenya yang rada keren ya tentang otomotif, apa Fast and Furious ya, atau apa ya. Silakan kalian ganti subtitlenya. Nah, kemudian tagline ini menjelaskan, tagline ini sesuai yang pengertiannya ada di sini ya. Dalam beberapa kata, explain menjelaskan apa isi atau membahas tentang apa websitemu. Jadi misalkan websitemu membahas tentang gadget untuk, nah ya, kalau tentang lifestyle ya bisa dicari kata-kata atau kalimatnya seperti apa, tapi jangan terlalu panjang ya. Tagline ini singkat, jelas, padat ya. Misalkan biasanya kalau toko misalkan ya, murah, terpercaya, nah kan kayak begitu-begitu ya. Sudah? Silakan sudah itu diganti. Kemudian kalau sudah diganti, scroll ke bawah, time zone-nya diganti +7. Pak, tadi cara masuk ke dashboard gimana Pak? Lupa saya. Localhost / nama folder WordPressmu bel / wp-admin ini yang tak highlight ini, yang ada di atas kelihatan nggak ini yang tak highlight ini. Oh iya. Latihan itu gantikan, ini nanya siapa ini? Gloria. Oh iya kan? Iya. Sudah? Kasih. Yoi. Kalau sudah, scroll ke bawah, klik Save Change. Sudah? Nah, sekarang klik permalink. Setting permalink. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Nah, permalink ini disebut juga sebagai permanent link. Kenapa disebut permanent link? Karena setelah kita melakukan setting permalink, ya, disarankan untuk tidak mengubah permalink kembali, ya. Kenapa? Biar bisa lebih mudah dipahami. Kenapa kok tidak boleh diubah? Pernahkah kalian browsing kemudian menemukan HTTP 404 page not found? Ya. Nah, error ini itu biasanya sering kali terjadi karena si pengelola website mengubah setting permalinknya. Ya. Apa hubungannya dengan ini? Maka kita akan kembali, kita cek dari google.com. Ya. Misalkan kita mencari sesuatu ya. Nah, kalau ada lagunya ya. Misalkan kita mencari sesuatu. Kalau dari Google, maka Google akan menampilkan semua hasil pencarian yang mengandung sesuatu. Ada 94.700.000 hasil pencarian yang mengandung dalam tanda kutip kata kunci atau niche sesuatu. Nah,
ini semua itu dicatat atau ditampilkan dalam bentuk link dari permaling websitenya, ya, dan disimpan oleh Google. Jika kalian mengubah permalingnya, maka tidak bisa langsung yang ada di Google ini ikut berubah. Terus bagaimana Pak caranya untuk bisa mengubah? Kita tidak pernah tahu. Karena Google itu mengindeks atau menampilkan hasil pencariannya memiliki algoritmanya sendiri. Dan kita tidak bisa mengatur itu. Maka dari itu disarankan untuk tidak pernah mengubah permaling. Karena dia disarankan untuk tidak pernah diubah, maka permaling ini harus diset di awal. Ya. Nah, berdasarkan ilmu SEO atau teori SEO, ya, Search Engine Optimization, ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana agar website kita bisa tampil di halaman pertama mesin pencari. Ya, kalian rasanya sudah pernah ikut wawasan dunia kerja ya. SEO ini merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang paling banyak dicari di era modern ini karena semuanya serba website. Semua orang pingin websitenya muncul di halaman pertama Google. Kenapa? Uang. Karena kalau muncul di halaman pertama, visitornya pasti tinggi. Visitornya tinggi, maka kemungkinan untuk bisa mendapatkan uang lebih tinggi. Bayangkan ya, kalian punya website, muncul di halaman paling belakang. Ya. Pernah nggak sih kalian mencari sesuatu itu sampai dengan halamannya lebih dari 100? Pernah nggak? Ayo. Nyampe di halaman paling belakang. Nggak mungkin kan? Pasti kalian nyarinya mentok-mentok kok. Ya, halaman 3, 4 mungkin. Ya. Kenapa? Karena asumsi orang semakin mundur halamannya dari sebuah mesin pencari, maka semakin tidak relevan dengan apa yang dia cari. Itu adalah asumsi atau bayangan yang ada di dalam pengguna search engine. Maka dari itu, dibutuhkanlah permaling yang tepat. Dan menurut teori SEO ini tadi, permaling yang tepat atau permaling yang dihargai tinggi, dinilai tinggi oleh Google, itu adalah jenis permaling post name. Ya, ini nanti ada hubungannya dengan page rank. Jadi Google merating website itu ada namanya page rank. Ini nanti ke depan kita akan belajar ini. Sementara lintas lalu saja. Ya. Nah, karena kita ingin dia bisa page rank-nya tinggi, maka kita set permalingnya, pilih yang post name. Ya. Kemudian klik save change. Sudah? Sudah? Nah, sekarang pilih push. Post. Diklik postnya. Nah, push ini itu adalah menu yang digunakan untuk memasukkan atau membuat artikel. Kenapa saya katakan memasukkan atau membuat? Kalau seperti kita ini tadi kan copy paste ya, berarti kan kita memasukkan ke dalam websitenya. Atau bisa jadi mungkin seperti jurnalis, dia langsung buka klik add new, dia bisa langsung menuliskan apa yang ada di dalam pikirannya. Ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, klik add new, kita buat artikel. Ini disebut dengan blog. Di WordPress kalian dikenalkan dengan istilah blog. Itu kalau ada muncul next, di next aja sampai hilang itu. Ya. Sudah? Ini adalah tampilan default-nya. Kalian bisa memunculkan menunya dengan mengklik tombol setting di pojok kanan atas seperti ini. Ya. Sudah? Semua sudah bisa muncul seperti ini. Perhatikan tampilannya. Ya. Sudah? Kalau sudah, klik tombol W pojok kiri atas ini, diklik lagi. Sampai kita kembali ke dashboard. Kemudian pilih plugin. Sudah?
ada yang namanya Classic Editor Add-on yang tadi kita install. Ya. Silakan diklik aktif. Ayo, semuanya diaktifkan. Sudah? Sudah diaktifkan? Nah, sekarang kita kembali ke post lagi. Klik add new post. Harusnya tampilannya berubah jadi seperti punya saya begini. Cek. Betul? Sudah berubah seperti saya begini? Pak. Yes. Sorry, Pak. Boleh tolong diulang, Pak, yang dari settings, Pak. Tadi internetnya sempat putus, Pak, saya. Setting yang mana ini? Permaling atau yang sejak awal? Yang setelahnya plugin itu, Pak. Setelahnya plugin. Oh, setelahnya plugin yang install tadi. Iya, benar. Nah, ini setting general. Bentar, Pak. Iya. Subtitle diganti dengan topikmu, tema yang kamu pilih artikelmu tadi. Ini yang nanya siapa ini? Kigen, Pak. Oh, Kigen. Iya. Terus tagline-nya kamu isi menjelaskan dalam beberapa kalimat isi websitemu apa. Misalkan website ini membahas tentang otomotif. Nah, kayak begitu itu loh, Kigen. Oke, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Scroll ke bawah, time zone-nya diganti +7. +7, ya. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Scroll, klik save change. Oke, bentar, Pak. Yap, sudah, Pak. Sudah? Kalau sudah, pilih permaling. Yap, Pilih yang post name. post name, ya. Nah, kemudian klik save change. Save change. Yap. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, balik lagi ke plugin. Diaktifkan. Yang Classic Editor Add. Betul sekali. Oke, Pak. Dan kalau sudah, kembali ke post, klik add new post. Harusnya munculnya seperti punya saya begini, Kigen. Yang lainnya juga. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, sudah yang lain? Eugenia, terus Darius, ini sing diem-diem ini. Brian, sudah semua Kak? Theophila, sudah ya? Lanjut ya. Maaf motong, Pak. Ini saya kerjanya artinya di yang PTS ya, Pak? Iya, betul. Iya, Pak. Yuhua, aku bisa minta tolong kameramu agak dinaikkan sedikit. Atau kamu yang agak mundur. Nah, saya jadi tidak melihat mukanya. Ini Brian malah, kameramu kemana nih Brian? Alex. Nah, ini ngelihat jendela. RI hilang ini nanti. Ini sih Pak, Ye, tadi setelah plug-in-nya deactivate, terus diapain ya Pak? sudah deactivate, ke post, klik add new. Ini harusnya muncul seperti ini. Sudah semuanya muncul seperti ini? Sudah, Pak. Oke, nah sekarang harusnya kalian sudah bisa melihat perbandingannya dengan yang tadi default ya. Nah, saya ingin menunjukkan kepada kalian bahwa WordPress itu memberikan kebebasan kepada penggunanya. Secara default, tampilannya itu seperti tadi dalam bentuk blok-blok. Tapi saya yakin kalian lebih familiar dengan bentuk yang seperti ini, betul nggak? Karena ini adalah tampilan yang biasanya kita gunakan saat di Word atau Excel dan lain sebagainya, betul nggak? Ya. Nah, tampilan ini bisa diubah dengan menggunakan plugin. Ya. Kalau misalkan kalian lebih prefer untuk tampilan awalnya blok, maka kita bisa kembali ke plugin, kita bisa deaktifkan aja pluginnya. Tetapi saya pribadi, saya cenderung lebih prefer tampilan ini. Ya, lebih mudah ya memahami lah dalam membuat artikel dan lain sebagainya, karena memang kita cenderung lebih terbiasa
dalam bentuk pengolah kata seperti ini. Ya, setidaknya kalian bisa memilih kebebasan mana yang memang kalian lebih nyaman dalam membuat artikel. Ya. Nah, sekarang artikel yang sudah kalian punya tadi silakan dimasukkan. Judulnya ya di copy ya. Dimasukkan di dalam judul. Artikelnya di copy, source-nya dimasukkan di dalam sini. Kemudian diklik publish. Satu artikel, satu post. Berarti nanti di akhir pelajaran hari ini harus ada 6 artikel di dalam all post. Gambarnya nggak usah dimasukkan dulu, disimpan dulu gambarnya. Ayo, silakan semua artikelnya di copy paste, dimunculkan atau dipublish. Ayo. Gampang ya, nggak terlalu sulit ya masukin artikel ya. Ayo. Loh Pak, yang di add title itu ditulis source-nya itu Pak, terus baru HTTP. Title itu bukan source, itu tadi aku ngarang itu, copy paste sembarang, Kigen. Title itu ya judul artikel yang kamu copy paste tadi, Kigen. Oh, ya. Oke Pak, berarti source-nya nggak perlu. Source-nya ya masukkan di sini toh, jadi satu dengan artikelnya. Oh, di dalam blok teksnya ini loh, ya. Oke Pak. Aceh tolong tanya Pak, Ya, saya akan menjawab. itu kenapa punya saya pas masuk localhost filenya itu error 404 ya Pak? Share screen ya Tani. Ini Pak. Object not found, ini berarti folder WordPress-mu tidak ada di htdocs, Etania. Dicek di htdocs. Ada Pak harusnya. Coba share screen. Di close, share screen-nya pilih yang pojok kiri atas. Mana? Nah, itu ada dua toh, Metania Hartono-nya ada dua, hapus salah satunya. Di-delete. Ini kamu ngerjain di komputer sekolah kah? Iya Pak, terus. Ya, di-delete. Itu kok XM-nya ada dua ya? Ini komputer sekolah atau komputermu ini, Nak? Komputer saya Pak. Loh, ini kok bisa ada dua XM ini? XM sama XM1 ini, mana yang dipakai ini? Itu. Nah, PPP-nya Pak. Nah, ini XM-nya harus dihapus. Kalau begini ini yang nanti bingung. Ini isinya kok kayak gini tok ini. Di-delete ini, yang mana yang dipakai ini? Yang XM PPP biasa Pak. Oke, ya wis. Masuk di htdocs. Diklik 2 kali htdocs-nya. Nomor 6 dari atas. Nah, itu namanya Etania kok. Kamu tadi masukinnya apa? Yang MIPA 5 ini. Nah, itu diklik 2 kali. Nah, itu masih dalam bentuk zip. Diekstrak dulu dong. Diklik kanan ekstrak here. Nah, baru dicoba dibuka. Itu stop. Dibuka dulu itu. Diklik dibuka. Dikontrol A. CTR A. Nah, di-cut, klik kanan di-cut. Back. Yang lain dimasukkan loh ya artikelnya, dipaste di sini. Dibuka Pak. Dipaste di sini.
di paste di sini. Klik kanan paste. Nah, wes. Itu yang folder. Coba sekarang kamu buka. Bisa nggak? Bisa, Tania? Masih loading, Pak. Apa link source-nya ditaruh di post title ya, Pak? Oh, bukan. Source-nya letakkan di teks. Oh, di dalam teks, di dalam post-nya. Yes. Oh, oke. Terus juga nggak usah nambah no foto ya tadi ya? Fotonya nggak usah dulu. Fotonya disimpan dulu ya guys. Fotonya disimpan dulu as picture, di save di folder picture dulu. Nanti minggu depan kita masukkan. Kalau artikelnya di delete boleh kalau sudah dipaste di Word-nya. Oke. Ya Bapak, kami bersyukur untuk penyertaan selama kami belajar tadi. Kami mohon ampun atas segala kelalaian telah belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepada dengan mengenal Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Aloysius, doakanlah kami. Santo Vincentius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke. Terima kasih telah menjaga. Yang belum selesai bisa disimpan artikelnya ya. Jangan sampai hilang ya. Jadi minggu depan nanti bisa kita lanjutkan lagi. Ya. Jaga diri baik-baik, sehat-sehat selalu. Istirahat. God bless you all. Ayo guys, makasih. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak Pak. Haji, Hey. Pak, saya mau tanya, Pak. Tadi yang Makasih, pas Pak. pertama kali Pak Haji bilang di melalui dari notepad-nya itu kan 5 artikel ya, Pak? Oh ya, soalnya tadi saya salah dengar, kayaknya saya dengarnya 6, Pak. 6 itu ada dengan Hello World-nya. Oh, Ya benar toh. Di oh Alpus ya. harusnya 6. Karena default-nya ada 1 artikel Hello World sama 5 artikelmu, Deborah. Berarti kan totalnya 6. Yang Hello Oh World ya. dihapus. Nanti itu juga tetap kita perlukan. Nanti akan ada materi kategori. Jadi saya ingin kalian tetap harus ada Hello World-nya. Makanya saya bilang 6 tadi. Oke. Oke. Pak, saya mau tanya, Pak. Makasih, Pak. Apa, Nat? Ini tadi habis activate plugin-nya itu terus gimana ya, Pak, tadi? Masukkan artikelmu. Kamu pilih ke push. Ini aku share screen ya, Pak. Ya, share screen. Ini sampai sini terus. Cek, belum muncul, Nat. Oh, masih belum, Pak. Nah, add new. Yang, oh iya. Add new. Oke.
Nah, judul artikel masukkan di title. Judul artikel. Oh, iya ya, Pak. Ini ya, Pak. Judul artikelmu masukkan di situ, kemudian artikelnya masukkan di body-nya. Nah, di source-nya yang tadi ditanyain Christopher tadi. Ya, kalau sudah terus diklik publish. Satu post itu satu artikel ya Nadia, berarti nanti harusnya ada 5 post punyamu. Sama ya. plus 1 yang Hello World. Plus 1 Hello World tadi yang ditanyakan Deborah. Ah ya, oke Pak. Oke, itu Oke, aja. makasih. Iya, ya udah Pak. Ya, Makasih Pak. Brian. Enggak, komputermu aja dulu, Brian. Itu tadi ya ini di komputer sekolah kan yang buat yang Mac soalnya nggak bisa, Brian. Jadi harus di komputer sekolah. Oke, Makasih Pak. yuk, dadah, hai guys.